Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tiffany Amalia. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing lagi terkait dengan psikologi komunikasi interpersonal. Apa sih pengertian komunikasi interpersonal itu? Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih maupun kelompok. Kemudian, menurut Everett M. Rogers, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi tatap muka antara dua individu atau lebih secara langsung. Terus, kaitannya dengan psikologi apa? Psikologi dibutuhkan agar sebelum kita berkomunikasi dengan lawan bicara atau bahkan ketika komunikasi itu berlangsung, kita mempersepsi lawan bicara kita dengan mencari tahu segala informasi dasar yang perlu kita tahu. Berusaha mempelajari tingkah lakunya dengan melihat ekspresi, gestur tubuh, dan cara ia berbicara. Kemudian juga berusaha untuk mengenal dan memahami diri sendiri. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita memiliki connection dan mampu menciptakan komunikasi yang efektif dengan lawan bicara kita. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, diantaranya aprehensi komunikasi. Aprehensi komunikasi dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu aktivitas berlebih, kognitif yang tidak tepat, dan keterampilan komunikasi yang tidak memadai. Ketiga poin tersebut akan membuat individu tidak nyaman ketika melakukan komunikasi interpersonal, di mana keadaan kondisi kognitif seseorang yang merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi terkadang sadar ataupun tidak sadar terhadap kekurangannya dalam berkomunikasi atau aprehensi komunikasinya. Misalnya, individu yang merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain akan menarik diri ataupun tidak memberikan respon terhadap pesan yang diberikan, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Self-disclosure atau membuka informasi tentang diri. Ketika terjadi komunikasi interpersonal, maka kita mengizinkan diri sendiri ataupun membuka informasi tentang diri, misalnya informasi pendidikan terakhir kita, preferensi kita apa, sehingga komunikasi interpersonal dapat menjadi efektif. Penilaian sosial, artinya individu memiliki penilaian sosial terhadap lawan bicaranya. Citra dirinya, citra diri orang yang diajak bicara yang akan membentuk pesan yang disampaikan seperti apa. Citra hidup individu di hadapan kita akan membentuk pesan yang akan kita sampaikan dan juga membentuk pesan yang akan dia sampaikan karena berkaitan dengan kredibilitas. Penetrasi sosial, artinya masuknya kita ke dalam lingkungan sosial yang ingin kita ajak berkomunikasi, terkait dengan bagaimana cara individu dalam beradaptasi dengan orang lain ataupun kelompok, sehingga kita harus bertindak sejalan dengan mereka agar komunikasi yang terjalin dapat sejalan dan sepemahaman. Pengurangan ketidakpastian, artinya ketika kita akan berkomunikasi dengan suatu lingkungan, maka kita akan mempelajari mereka sebagai individu itu seperti apa, sehingga kita dapat mengurangi rasa ketidakpastian atau misunderstanding antara individu yang satu dengan yang lainnya agar tercipta komunikasi yang connect. Dialektika rasional, artinya ketika beberapa orang yang memiliki connection saling berkomunikasi dan terdapat satu orang yang dimana beberapa orang itu merasa tidak memiliki connection dengan satu orang tersebut, maka beberapa orang itu akan saling berkomunikasi tanpa berdialog dan langsung saling memahami dan memiliki pemikiran yang sama walau hanya melalui tatapan.